Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Hafiza, NPM 22111010450, Prodi Pendidikan Agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kompre saya, bidang tauhid dan ilmu kalam. Dosen pengampu Bapak Dr. Ali Murtado MSI. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kaum Khawarij dari buku Harun Nasution. Namun, sebelum saya menjelaskan tentang kaum Khawarij, saya akan memperlihatkan video singkat mengenai ciri-ciri kaum Khawarij tersebut. Berikut video singkat mengenai ciri-ciri kaum Khawarij. Baik, itulah tadi ciri-ciri tentang kaum Khawarij. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang kaum Khawarij. Yang pertama, definisi kaum Khawarij. Kaum Khawarij merupakan kaum pertama yang mengangkat paham teologis. Kaum ini terdiri atas pengikut Ali yang meninggalkan barisannya karena tidak setuju dengan sikap Ali dalam menerima arbitrase sebagai jalan untuk menyelesaikan persengketaan tentang khilafah dengan Muawiyah. Menurut kaum Khawarij, pemegang kekuasaan pada waktu itu dianggap menyeleweng dari Islam, dan oleh karena itu mesti ditentang dan dijatuhkan. Pemerintahan Abu Bakar dan Umar diakui dan diterima oleh kaum tersebut karena keduanya tidak menyeleweng. Tetapi Utsman dan Ali dianggap telah menyeleweng dan bagi mereka telah menjadi kafir. Begitu pula halnya dengan Muawiyah Amr ibnu al-As, Abu Musa al-Asy'ari, serta semua orang yang mereka anggap telah melanggar ajaran Islam. Mereka terpecah menjadi 18 sekte menurut Al-Syarastani, sedangkan menurut Al-Baghdadi mereka terpecah menjadi 20 sekte, dan menurut Al-Asy'ari jumlahnya mungkin lebih besar lagi. Kaum Khawarij pada umumnya terdiri dari orang-orang Arab Badui yang hidup di padang pasir yang jauh dari ilmu pengetahuan. Mereka mengartikan Al-Quran dan Al-Hadis menurut lafaznya saja dan harus dilaksanakan sepenuhnya. Oleh karena itu, dengan iman mereka yang kuat tetapi sempit pengetahuan, serta sikap fanatik mereka, membuat mereka tidak dapat mentolerir penyimpangan terhadap ajaran Islam. Menurut mereka, kaum Khawarij terpecah menjadi beberapa golongan kecil. Adapun golongan Khawarij yang pertama yaitu ada Al-Muhakkimah. Golongan ini golongan asli yang terdiri dari pengikut Ali disebut dengan Al-Muhakkimah. Menurut mereka, berbuat zina dipandang sebagai dosa besar, begitu juga dengan membunuh sesama manusia tanpa salah yang sah merupakan dosa besar. Demikian seterusnya dengan dosa-dosa besar lainnya yang menjadikan pelakunya kafir dan keluar dari Islam. Kemudian yang kedua ada Al-Azarikoh. Golongan ini merupakan golongan yang baru, besar dan juga kuat sesudah golongan Al-Muhakkimah hancur. Daerah kekuasaannya terletak di perbatasan Irak dengan Iran. Namanya diambil dari Nafi ibnu al-Ashraf yang juga mereka pilih menjadi khalifah pertama. Sekte ini sikapnya lebih radikal. Mereka menggunakan musyrik atau politeis. Yang dipandang musyrik ialah semua orang yang tidak sepaham dengan mereka, bahkan orang yang sepaham namun tidak mau ikut berhijrah dengan mereka, maka mereka pandang sebagai musyrik. Kemudian ada Al-Najdah. Ibnu Amr al-Hanafi mulanya ingin menggabungkan diri dengan Al-Azarikoh, namun sebagian pengikutnya menentang tidak menyetujuinya. Abu Fudaik serta pengikutnya memisahkan diri dari Nafi dan pergi ke Yamamah. Di sini mereka bergabung dengan Al-Najdah dan memulai pertikaian dengan Nafi. Najdah berpendapat bahwa orang yang berdosa besar yang menjadi kafir hanyalah orang Islam yang tidak sepaham dengan golongannya. Dosa kecil akan menjadi dosa besar kalau dikerjakan terus-menerus.
Paham ini mewajibkan setiap muslim mengetahui Allah dan Rasul-Nya dan percaya bahwa seluruh apa yang diwahyukan Allah kepada Rasul-Nya dan dalam hal politik, imam perlu hanya jika maslahat menghendaki yang demikian. Dalam golongan Al-Khawarij, golongan ini merupakan golongan yang pertama membawa paham taqiyah, yaitu bukan hanya dalam bentuk ucapan, namun juga dalam bentuk perbuatan. Tetapi, tidak semua pengikut setuju dengan pendapat dalam ajaran dari golongan ini, terutama paham bahwa dosa besar tidak membuat pengikutnya menjadi kafir, dan bahwa dosa kecil menjadi dosa besar. Perpecahan ini timbul karena pembagian ghanimah dan sikap lunak Najdah terhadap Khalifah Abdul Al-Malik ibnu Marwan. Itulah tadi golongan Al-Najdah. Kemudian, golongan selanjutnya ada golongan Al-Ajaridah. Apa sih golongan Al-Ajaridah? Yaitu mereka pengikut dari Abdul Al-Karim ibnu Ajrad, yang menurut Asy-Syarastani merupakan salah satu teman dari Atiyah Al-Hanafi. Kaum ini lebih lunak karena mereka memiliki faham atau menurut mereka berhijrah bukanlah merupakan kewajiban, namun hanya sebuah kebajikan. Jadi berhijrah bukanlah sebuah kewajiban, melainkan alangkah baiknya jika berhijrah. Kaum ini juga memperbolehkan tinggal di luar daerah kekuasaan dan tidak pula dianggap menjadi kafir. Jadi pengikutnya diperbolehkan untuk tinggal di luar daerah kekuasaan dan tidak dihukumi sebagai kafir. Kemudian harta yang boleh dijadikan rampasan perang hanyalah harta orang yang telah mati terbunuh di medan perang. Jadi jika orangnya belum terbunuh maka hartanya tidak boleh diambil. Kemudian mereka juga memiliki paham Puritanisme. Apa sih paham Puritanisme ini? Yaitu yang tidak mengakui surat Yusuf sebagai bagian dari Al-Quran. Karena surat Yusuf membawa cerita cinta dan Al-Quran merupakan kitab suci. Kaum ini juga mengalami perpecahan menjadi golongan-golongan kecil, seperti golongan-golongan lainnya. Di antaranya ada Al-Maimumiyah, yang menganut paham Qadariyah. Kemudian ada Al-Hamziyah yang mempunyai paham yang sama, dan ada juga Al-Syu'aibiyah dan Hazimiyah yang keduanya menganut paham sebaliknya. Golongan selanjutnya dari kaum Khawarij adalah golongan As-Sufriyah. Golongan As-Sufriyah ini seperti apa? Yaitu golongan ini dipimpin oleh Ziyad ibnu Al-Asfar. Mereka tidak sama dengan golongan Al-Azarikah. Mengapa? Karena mereka dikatakan sebagai golongan yang ekstrim. Mengapa dikatakan sebagai golongan yang ekstrim? Karena golongan ini memiliki pendapat atau memiliki ajaran bahwa orang-orang Sufriyah yang tidak berhijrah itu tidak dipandang sebagai kafir. Dan anak-anak kaum musyrik tidak boleh dibunuh. Tidak semua orang yang berdosa besar menjadi musyrik. Dan kaum ini juga meyakini bahwasannya dosa besar itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, itu yang saksinya ada di dunia, seperti membunuh, berzina, dan yang kedua itu ada dosa yang tidak ada saksinya di dunia. Jadi langsung disaksi di akhirat. Seperti apa? Seperti meninggalkan sembahyang, kemudian tidak berpuasa, dan lain sebagainya. Golongan ini tidak memperbolehkan anak-anak dan juga wanita untuk ditawan. Itulah tadi beberapa golongan dari kaum Khawarij. Tibalah pada golongan yang terakhir dari kaum Khawarij, yaitu ada golongan Al-Ibadiyah. Golongan ini yang paling moderat. Mengapa dikatakan paling moderat? Karena dari seluruh golongan Al-Khawarij, namanya diambil dari Abdullah ibnu Ibad yang memisahkan diri dari golongan Al-Azarikah. Moderat mereka ataupun ajaran mereka, yakni orang Islam yang tak sepaham dengan mereka bukanlah mukmin dan bukan juga musyrik. Jadi orang yang tidak sepaham dengan mereka tidak menghukuminya mukmin juga bukan musyrik, tetapi kafir. Dengan orang Islam yang demikian, maka boleh bagi mereka diadakan hubungan perkawinan dan warisan. Syahadat mereka juga dapat diterima. Haram juga membunuh mereka. Mengerjakan dosa besar tidak membuat orangnya keluar dari Islam.
Ini menurut golongan ini. Yang boleh dirampas dalam peperangan juga hanya kuda dan senjata saja. Sedangkan yang lainnya maka dikembalikan kepada yang mempunyai. Contohnya seperti apa? Seperti emas, perak, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, golongan ini golongan Khawarij yang ekstrim sudah tidak ada, sedangkan golongan ini masih ada sampai sekarang. Inilah beberapa golongan-golongan dari kaum Khawarij, yang mana sudah saya paparkan satu persatu. Namun, sebelum saya tutup presentasi ini, saya akan memperlihatkan terlebih dahulu video singkat ataupun ringkasan dari kaum Khawarij. Berikut videonya. Sejarah munculnya kelompok Khawarij. Khawarij muncul pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib sekitar tahun 37 Hijriah atau 657 Masehi, tepatnya setelah peristiwa tahkim atau arbitrase dalam Perang Siffin antara pasukan Ali dan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Saat Perang Siffin terjadi, pasukan Ali hampir menang. Namun pasukan Muawiyah mengangkat mushaf Al-Quran di ujung tombak sebagai isyarat meminta damai dan arbitrase. Ali awalnya menolak karena merasa bahwa itu adalah trik licik Muawiyah untuk menyelamatkan pasukannya. Namun di antara pasukan Ali ada kelompok Qurrah, yaitu kelompok yang ahli dalam membaca Al-Quran. Mereka menyarankan kepada Ali agar menerima arbitrase, karena menurut mereka Ali bukan lagi melawan pedang, tapi melawan Al-Quran. Oleh sebab itu, Ali pun menerima arbitrase. Setelah hasil arbitrase diumumkan, yakni Ali dicopot dari jabatan khalifah, sedangkan Muawiyah ditetapkan menjadi khalifah, maka kelompok Qurrah ini kecewa dengan hasil tersebut. Mereka pun akhirnya keluar dari pasukan Ali, karena menganggap Ali, Muawiyah, dan semua yang terlibat dalam arbitrase telah mengganti hukum Allah dengan hukum manusia. Mereka inilah yang sekarang kita kenal sebagai kelompok Khawarij, yang artinya orang-orang yang keluar dalam konteks dari pasukan Ali saat itu. Makanya tidak aneh kalau mereka disebut fasih dalam membaca Al-Quran, namun ekstrem karena memang berasal dari kelompok Qurrah. Mereka mengkafirkan kaum muslimin yang tidak sepemahaman dengan mereka. Dan puncaknya, mereka membunuh Ali bin Abi Thalib pada tahun 40 Hijriah oleh seorang Khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Wallahu a'lam. Sekian presentasi saya mengenai kaum Khawarij, yang mana sedikit akan saya ulas mengenai kaum Khawarij. Kaum Khawarij merupakan kaum yang aslinya adalah pengikut Sayyidina Ali, kemudian mereka memisahkan diri karena tidak setuju dengan cara Sayyidina Ali menerima arbitrase dalam perdamaian. Kemudian golongan ini dibagi menjadi beberapa golongan kecil. Yang pertama itu ada golongan Al-Muhakimah. Golongan Al-Muhakimah ini merupakan golongan asli dari Sayyidina Ali. Kemudian yang kedua itu ada golongan Al-Azarikoh. Golongan Al-Azarikoh ini merupakan golongan kedua setelah golongan Al-Muhakimah hancur. Yang ketiga itu ada golongan Al-Najidah. Al-Najidah ini seperti apa? Al-Najidah adalah mereka yang meyakini bahwasanya orang yang berdosa besar adalah kafir, dan mereka mengkafirkan semua orang yang tidak sepaham dengan mereka. Kemudian golongan yang keempat itu ada Al-Ajaridah. Golongan ini merupakan golongan yang percaya bahwasannya berhijrah itu bukanlah suatu kewajiban, melainkan hanya sebuah kebajikan. Kemudian yang kelima itu ada As-Sufriyah. Golongan ini mempercayai bahwasanya surat Yusuf tidak ada dalam Al-Quran. Mengapa? Karena Al-Quran merupakan kitab suci, sedangkan surat Yusuf membawa cerita cinta. Dan yang terakhir itu ada Al-Ibadiyah. Golongan ini mempercayai orang yang tidak sepaham dengan mereka, maka mereka hukumi sebagai kafir. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.